Berjumpa lagi di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. Bersama saya ada Irma Sari Joeda dan dia ini teman satu alma mater saya di FSRD ITB, seorang fashion designer. Kalau pernah dengar brand Maima, ini foundernya dia bersama rekannya Winda. Dan tidak hanya Maima, ada juga I Joeda, ada Adanir, jadi Adanir ya, tadi adanya 2 kali, dan Peniti Hitam. Dia juga ternyata tertarik di dunia kuliner dan sedang mendevelop brand Tukang Lau. Apa kabar, Irma? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah juga. Irma ini yang mendesain baju yang dikenakan saya waktu di episode awal podcast Bangku Kosong. Iya. Itu yang Ijoeda. Iya, itu Ijoeda. Oh, itu apa bedanya di antara 4 brand itu? Kalau si Maima tuh kan modest wear, terus produksinya massal lah kalau Ijoeda. Terus kalau Maima, kalau Ijoeda tuh kayak proyek idealis aku. Kan aku basicnya seni lukis kan. Oh iya, studinya lukis ya. Jadi kan suka kangen-kangen berkarya gitu. Nah, di Ijoeda ini aku tuh kayak lebih bebas gitu. Menumpahkan kerinduan aku berkarya gitu. Kalau yang dipakai ini apa? Ini Maima. Oh, Maima. Oh. Dan ini bareng berdua ya? Kalau Maima berdua. Oke. Yang lain sendiri berarti? Kalau Maima berdua, kalau Ijoeda aku dibantuin suami. Terus kalau Peniti Hitam bareng suami juga. Kalau Ijoeda, kalau Adanir, nah Adanir ini proyek kolaborasi sama teman seniman Bandung, ada 3 orang. Jadi karya dia dimasukin ke produk baju, tas, dan macam-macam. Tapi brandnya kamu sendiri? Barengan. Kalau si Adanir tuh berempat. Oh, berempat ya? Oke. Nah, kita akan nanya-nanya. Overall ini tentang passion atau passion or money. Oh iya. Okay. Jadi yang diundang di sini itu orang yang selalu berkutat antara ini mentingin passion atau money. Ada nggak sih orang yang nggak begitu? Ada orang yang benar-benar ngejar passion aja. Ada yang akhirnya juga takluk, ya udahlah cari duit. Walaupun kadang-kadang orang seperti ini itu memiliki satu skill dan talenta yang bagus. Nah ini kalau aku lihat Irma ini berhasil dua-duanya. Kita akan coba lihat tapi pakai kartu, Irma. Oh gitu. Ini ada kartu tarot 78 lembar. Silakan diambil terus diacak. Oh. Ini ngambilnya bebas. Bebas. Oh, gitu. Orang kenapa sih kalau megang kartu tarot itu kayak megang serem, baru pernah kitab suci gitu. Oh, iya. Nggak, ambil aja, diacak dulu. Oh, diacak dulu. Diacak dulu. Jadi agak tegang, belum pernah megang itu. Diacak terus nanti dikeluarkan 5 lembar dijajarin. Okay. 1. Ngambilnya boleh asal. Dari mana aja? 3, 4, 5. Oh ya, sebelum kita mulai, ini edisi spesial Irma, karena saya keluar kota dan ini syutingnya ini dilakukan di tempat namanya Galeri Orbital di daerah Ranca Kendal di Bandung Utara. Dan biasanya selalu di dalam studio kan, bangku kosong lagi. Mata dan Telinga ini hanya pernah sekali di luar waktu saya sowan ke rumahnya Pak Ganjar Pranowo. Ini yang kedua kali di luar. Ada berapa episode nanti di sini. Ini kartunya saya akan ambil. Pertanyaannya berdasarkan kartu. Jadi kalau nanti pertanyaannya salah atau apa, kamu yang ambil kartunya loh. Oh iya. The Lovers. Oke. The Lovers ini seperti perjodohan dengan seseorang, dengan tapi sifatnya universal ya. Makanya nggak harus dengan manusia. Jodoh dengan apapun yang dikerjakan dan apapun yang akan kita cari, dan harapannya sampai nanti akhir hayat kita melakukan itu. Nah, menurut Irma, selain perjodohan dengan suami ya, dengan apa yang dilakukan ini, memang ini sesuatu yang ingin kamu lakukan dari dulu, atau kayak belok di perjalanan? Dari kecil, dari TK kali udah pengen jadi desainer, pengen jadi seniman, emang di sekitaran itu. Oh, di sekitaran itu. Dari pokoknya berbau seni aja, karena kebenaran kakek aku tuh arsitek, terus lingkungan keluarga tuh semuanya seni rupa semua kecuali bapak aku.
Jadi kayaknya influence terbesar aku dari kecil tuh ya dunia seni ini. Jadi memang dari kecil kalau ditanya Irma mau jadi apa? Jadi desainer, jadi seniman, pasti yang disebut-sebut seperti itu. Oke, jadi Irma nggak termasuk kayak saya dan teman-teman yang struggling waktu bilang mau masuk seni rupa ITB itu ditanya, ini prospeknya mau jadi apa? Enggak ya, karena udah jelas ya. Iya, jadi kalau tiap lewat ITB misalnya nganter papa kan kebenaran ITB juga. Nanti Irma sekolah di sini ya. Iya. Papa ntar aku kuliah di sini ya, Pak. Iya, pasti gitu. Terus kalau jogging sama kakek aku, Irma nanti kuliah di sini ya. Iya, Ki. Itu tuh tempat kuliah Irma tuh. Gitu-gitu. Berarti udah kayak di itu ya, brainwash di kepala ya. Dan yang lucu adalah Irma ini kakaknya namanya Ratman ya. Itu teman seangkatan saya di seni rupa juga. Dan artinya semuanya memang dari kecil itu sudah kayak kamu udah tahu kalau akan kesana dan memang kesana. Karena Ratman pun di Unpad itu juga akhirnya kuliah Unpar, juga di Unpar kuliah juga di ITB ya. ITB ya. Nah, kalau dari lukis pindah ke akhirnya fashion ini gimana ceritanya? Jadi sebenarnya pas masuk kuliah itu emang aku galau antara kriya atau lukis gitu. Jadi galau gitu. Cuman waktu itu memutuskan masuk lukis karena kata papa ya udah lukis aja. Ntar kan aplikasinya sebenarnya seni rupa tuh kan aplikasinya apa aja gitu kan. Yang penting yang kita dilatihkan tentang kepekaan, warna dan lain sebagainya. Terus akhirnya aku memutuskan masuk lukis. Oh, gitu. Tapi memang ternyata membantu. Membantu. Seperti apa membantunya? Warna sih. Warna ya? Warna, pemilihan warna, padu padan warna itu kerasa sih kayaknya ada bekalnya sih gitu. Oh, tapi kalau untuk baju atau kalau kita ngomongin warna ya, warna biasanya kan dipengaruhi oleh iklim di satu negara. Jadi kayak misalkan kalau di iklim yang subtropis seperti Jepang itu kalau misalkan musim dingin bajunya cenderung gelap karena kan agar anget ya. Nah kalau di Indonesia ini apa yang menarik dari warna itu? Kalau di Indonesia tuh sebenarnya bukan ke warna, lebih ke kain kayaknya. Kain ya. Jadi aku baru kan di dunia fashion ini aku benar-benar learning by doing gitu. Jadi mulai kuliah tuh udah mulai ngedesain kan, jual-jual desain ke beberapa clothing di Bandung, terus bikin clothing, terus baru gitu. Orang tuh pasti orang di Bandung nih, orang di Indonesia ditanya bahannya panas nggak, yang gitu-gitu. Yang gitu-gitu. Kalau itu tuh lebih ke itu sih kalau lebih. Iya. Jadi fungsinya juga penting di sini itu tadi. Tapi kalau menurut Irma ini akan kamu lakukan sampai akhir hayat nanti? Sepertinya mah. Tapi sekeluarga ke atas selain yang berhubungan dengan art, yang fashion itu cuman kamu? Iya, yang lainnya tuh interior, arsitek, seni grafis. Tapi rata-rata interior. Tapi nggak ada yang ini ya ke fashion ya? Fashion nggak. Oke, dan ngomong-ngomong The Lovers, tapi suami juga ikut di sini ya? Ikut bantu untuk yang Ijo Eda dan Peniti Hitam. Walaupun suami ini nggak punya ketertarikan awalnya. Untungnya dia ada passion, passion di fashion juga gitu. Oke. Nah, menurutmu ini fashion yang kamu setelah kamu masuk ke fashion ini tadi, apa sumbangsi yang kamu kasih? Maksudnya sebelumnya itu belum pernah ada pemikiran begini, terus sekarang kamu masukin apa atau seperti apa? Karena kalau dibilang Maima ini modeswear-nya, dan kalau orang istilahnya awam kan bilangnya busana muslim seperti itu ya. Tapi berbeda. Bedanya tuh di mana? Apa ya? Awalnya sih pas aku memutuskan bikin Maima tuh karena aku pengen pakai kerudung kan. Kebenaran kok pas aku bikin pas mau pakai kerudung kok nggak ada baju yang sesuai karakter aku ya gitu. Jadi mungkin nih orang yang sampai pemikiran nama aku banyak ternyata, maksudnya bukan ada gitu. Jadi pas si Maima itu keluar ternyata peminatnya cukup baik gitu, kayaknya gitu. Maksudnya yang agak edgy gitu. Terus yang dulu kan kebenaran pas tahun si Maima muncul itu banyak baju muslim yang terlalu serius, yang kayaknya kurang kan kadang kayaknya yang dandannya lebih anak muda yang edgy itu belum banyak itunya gitu, banyak pilihannya belum banyak. Mungkin pas si Maima muncul tuh jadi sebuah pilihan gitu. Dan setelah kamu muncul ada beberapa brand juga yang serupa yang akhirnya memberanikan diri untuk begitu juga ya. Kenapa kok Maima? Apanya? Namanya maksudnya kalau Irma kan Maima itu jadi kayak orang Madura itu yang diulang 2 kali gitu. Itu sebenarnya bahasa Arab, judulnya passion. Itu passion? Jadinya passion. Maima itu passion? Bahasa Arab. Cocok banget berarti ada di sini ya. Tapi awalnya langsung ke situ Maima atau ada brand sebelumnya? Sebelumnya ada beberapa brand sebelumnya. Aku sebelum pakai kerudung ada brand sebelum Maima, ada 3 brand sebelumnya. Cuman
pas bikin Maima ini sepertinya membutuhkan fokus yang banyak ya. Jadi akhirnya brand yang lain dia harus mengalah ya? Mengalah gitu. Nah, Maima sendiri berarti total ini sudah berapa tahun? Maima tuh tahun 2013. 2013. Nah, berarti iya udah 8 tahun. Iya. Bener. 8 tahun ya, 7 tahun. 8 sekarang. 8 tahun. 8 tahun. Nah, berbicara tentang lovers juga kalau di Maima berarti kan pasanganmu ini Binda ya. Itu gimana sih? Biasanya kan ya memang kalau ini busana muslim pasti cewek sama cewek. Cuman kalau cewek sama cewek, saya kebayang nih kalau jadi karyawanmu bos cewek aja satu itu udah okay. Ini bos cewek 2. Ini dari 2013 bareng. Iya, dari 2013. Kalau kata Winda, ya maksudnya kalau partner tuh jodoh-jodohan ya sebenarnya, jodoh-jodohan. Jadi kebenaran udah temenan lama sama Winda. Terus Winda sih selalu bilang dia tuh lebih panikan, aku lebih santai orangnya. Jadi kebenaran emang aku memang orangnya lebih santai. Jadi mungkin jadi saling melengkapi. Menyeimbangkan. Jadi kalau aku terlalu santai dia, ayo gitu. Ayo Irma kerjain. Cuman kalau dia lagi panik, aku menenangkan gitu. Kayak gitu. Jadi kayak udah ngerti aja gitu sifat masing-masing. Apa yang maksudnya pembagiannya? Jadi spesialisasinya apa? Jadi kebenaran Winda tuh dia kuliahnya ekonomi. Oke. Nah, jadi memang kan kalau usaha sih kayaknya harus menyadari kekurangan dan potensi diri ya. Yeah. Aku merasa memang kekurangan aku malas ya ngitung-ngitung dulu orang kuliah gambar melulu kan gitu. Jadi pas bikin usaha waktu ngobrol sama Winda, bikin sesuatu yuk bikin sesuatu gitu. Apa ya? Gimana kalau bikin baju aja? Maksudnya kerjaan yang udah aku geluti beberapa tahun gitu kan ya. Terus ya boleh. Ya udah ndak lu ngurusin urusan penjualan. Gue urusan desain ya gitu. Tahun 2013 waktu itu gimana orang-orang merespon tentang desain dari Maima? Nah tahun 2013 kayaknya momennya memang pas gitu. Jadi karena pas kita ngeluarin Maima kan agak nekat-nekat kan. Jadi sebenarnya si Maima tuh pas keluar twistnya masih dulu brand aku namanya By Catch. By Catch. By Catch. Nah By Catch. Jadi pas kita kuliah tuh ada mata kuliah Nirmana 3 Dimensi, ingat nggak? Nah, aku tuh suka banget sama mata kuliah itu. Suatu hari suka mikir suatu hari nih karya-karya 3 dimensi ini pingin aku masukin ke baju suatu hari. Nah, nah jadi sebenarnya twist kalau diperhatiin di Maima suka ada lipetan, ini kayak tumpukan. Sebenarnya tuh idenya tuh dari si Nirmana 3 dimensi itu. Nah, pas aku keluarin, ternyata orang-orang suka gitu. Jadi sebenarnya agak nekat-nekat juga sih. Cobain ya ini gini tumpuk-tumpuk dulu malah lebih ribet gitu tumpukannya. Ternyata orang suka gitu. Dia menawarkan suatu penyegaran mungkin waktu itu. Nah, kalau tadi Irma bilang ada penyegaran, tapi ada ini, misalkan ada review tertentu bahwa ini berani nih. Ini akhirnya yang tadi kan Irma bilang ada banyak wanita-wanita yang sama punya perasaan ini baju kok rasanya kayak ibu-ibu pengajian banget gitu ya kalau zaman dulu kan resmi banget gitu. Nah ini kayak kalau orang bilang itu berarti ala-ala kalau dulu kita bilang kan distro ya, distronya baju ini ya baju. Nah, apa yang review yang pernah didapatkan seperti apa pendapat orang? Iya terus ya banyak kalau misalnya review langsung ngomong akhirnya teh ada baju muslim yang aku banget, ada baju muslim yang aku nyaman, ada baju muslim bikin aku pede, itu yang paling seneng itu sih sebenarnya. Terus ada juga yang paling bikin seneng teh akhirnya aku berani pakai kerudung gara-gara ada Maima, itu paling seneng sih. Itu sesuatu itu yang luar biasa ada, ya. Masya Allah, tiba-tiba kok nggak nyangka gitu, bisa ya kayak gitu ternyata dari baju tuh bisa. Artinya banyak orang-orang yang pengen pakai kerudung tapi terhalang karena bingung. Nanti kenapa kok jadinya mati gaya, iya kan? Paling takut kan sebenarnya jadi kayak ibu-ibu. Benar. Walaupun dari ibu-ibu ya. Cuma maksudnya paling takut kan jadi itu mungkin pas ini tuh si Maima menawarkan sesuatu sesuatu yang baru, penyegaran. Jadi orang jadi ternyata pakai baju muslim tuh nggak perlu yang heboh-heboh, nggak perlu yang gimana-gimana. Jadi dengan baju yang sesuai karakter kita juga bisa gitu. Ya walaupun baju muslim yang seperti itu tuh juga nggak apa-apa juga karena ya kalau misalkan ke occasion yang tepat ya memang itu tepat. Tapi kan misalkan itu tadi, misalkan kayak mau pergi aja sama temen gitu, atau mau ngopi-ngopi ya kan? Atau cuma buat kuliah. Yes, gitu kan, tempatnya instagramable dan sebagainya. Tapi bajunya kayak mau datang ke nikahan gitu kan? Gitu, lebih casual lah. Gitu. Nah.
Ini mumpung karena udah ngomong seperti ini, bajumu itu bisa didapetin di mana sih? Kalau Maima tuh di Bandung bisa didapetin di Jalan Rangga Malela. Terus ya masih Instagram, Shopee, Tokopedia. Itu ada semua Ada ya? semua, dan kalau di Jakarta di Pondok Indah Mall di PIM 2. PIM 2-nya itu memang outlet tersendiri Ya atau? tokonya Maima ada di situ. Oh. Baru sekitar 4 bulanan di situ. Oh, luar biasa. Selamat. Sama satu lagi di FX. Ada lantai 4 namanya Distrik 12, tapi itu toko bareng-bareng teman kalau Wait, di FX. FX ya? FX Sudirman. Di lantai? Lantai 4. 4 ya? Oh, oke, ini untuk yang mau beli, tapi kalau mau online juga ada juga ya itu tadi ya. Begitu juga brand yang lain. Kalau Ijoeda tuh ada di Ijoeda masih terbatas. Kita jual di Instagram pribadi sama di Toche Shop di Jalan Cimanuk di Bandung. Oke. Terus kalau ada Nir di Happy Go Lucky Bandung dan di Instagram. Terus kalau peniti hitam ada di Hitch Up, terus di Instagram. Oh, hafal semuanya kamu ya. Kan jualan. Oke. Oke, kita ambil kartu yang lain. Oh, ya. Bentar. The Ten of Wands. Ini harapan nggak hanya kita cuman ngomong materi atau membicarakan sesuatu yang kita sukai, karena ini nggak tentang hari ini saja, tapi tentang ke depan ini mau seperti apa. Nah, apa yang setelah accomplish bahwa bisa membuat satu brand fashion dengan ke up to datean dan bisa dipakai oleh banyak orang dengan ini usia juga nggak terbatas ya berarti ya? Nggak terbatas. Harapan Irma ini tuh apa dari ya nggak cuman Maima ya semuanya. Jadi kalau istilahnya 4 ini tadi itu benang merahnya itu apa sih? Aku tuh pingin orang bukan ngada-ngada ya, tapi betul sih. Jadi aku pingin orang di Indonesia pakai baju buatan kita gitu sebenarnya, dan bangga gitu pakai baju buatan kita. Aku ada gitunya sih. Terus paling seneng ketemu orang pakai baju buatan kita kan di jalan tuh yang terharu gitu. Kayak gitu-gitu. Oke. Pingin orang tuh beli produk kita gitu. Menurutmu, kenapa kok orang-orang ini belum terlalu mau pakai produk kita? Masalah brand. Ya, maksudnya apakah brandnya itu mungkin kurang? Misalkan gini, waktu kita kuliah dulu kan brand Zara itu belum ada ya. Iya. Mango juga baru masuk seperti itu. Tapi kenapa kok orang-orang ini mau? Apakah karena merasa lebih internasional atau apa atau gimana menurut Irma? Ya karena brandingnya kuat ya. Jadi ya mungkin si produk-produk lokal ini brandingnya harus diseriusin gitu, sehingga si orang-orang lokal tuh memang pingin pakai baju ini. Soalnya kalau melihat kualitas, aku lihat brand teman-teman juga kualitasnya semakin lama semakin baik gitu. Cuman itu mungkin brandingnya harus mungkin kampanye bersama apa-apa gitu, memang jadi harus disadarkan bahwa sebenarnya produk kita tuh memang udah baik gitu dan udah pantas dibeli gitu. Dan kalau bicara tentang fashion, aku relate ke zaman Irma sudah kuliah juga ya. Zaman dimana kita masih kuliah itu berarti tahun 2000-an ya. Itu kan distro merebak di Bandung. Dan kalau dulu anak-anak itu punya duit misalkan 300.000, 400.000 pengen beli Levi's gitu, mereka akan mau juga pergi ke 347 atau Irma dulu apa sih? Bukan Flash ya, bukan? Monik. Iya, kalau cewek pergi ke Monik dan sebagainya. Dan akhirnya mereka mau gitu loh. Nah, tapi kan itu kayak waktu itu di Bandung aja. Nah, tapi dengan adanya Instagram dan sosial media kayak TikTok sekarang ini, itu bantu Irma juga atau enggak? Bantu. Dan itu memang akhirnya membuat orang-orang Indonesia itu sudah mengarah ke apa yang Irma mau tadi. Bangga sama udah mulai sih. Terus maksudnya aku nggak lihat brand aku aja, cuman beberapa desainer di Indonesia tuh memang orang udah bangga gitu pakainya. Jadi seneng sih lihat kayak gitu. Itu sih sebenarnya goalsnya gitu. Ya pingin ya, maksudnya kualitas yang baik, kita dengan bangga kita beli produk kita sendiri gitu. Tapi kalau permasalahan produksi ada nggak? Oh iya pasti. Maksudnya kan kalau misalkan aku tadi ceritain misalkan Zara ini kan, dia kan produk sebenarnya kan brandnya Spanyol dia. Nah, tapi kan kalau kita lihat tuh produksinya di mana-mana. Kalau masalah produksi itu susah atau enggak dengan ya ini tadi? Susahnya kan kayak gini loh Irma. Misalkan kalau seandainya ada satu baju muslim yang sudah ya bertahun-tahun begitu, otomatis kan penjahitnya tuh
nggak susah gitu. Pas ini kan misalkan ini gambar, terus tiba-tiba jahitnya salah atau apa, berarti Irma pun punya satu penjahit yang sudah sehati. Ada beberapa vendor yang udah hubungannya lama lah sama Maima gitu. Kalau si Maima sih udah gitu beberapa vendor. Terus kalau misalnya si Ijoeda karena banyak kerjaan tangannya, jadi biasanya banyak mahasiswa-mahasiswa kerja praktek. Gitu-gitu. Okay. Terus tapi memang vendor tuh maksudnya si produksi tuh emang kendala sih sebenarnya. Kendala banget. Jadi kadang permintaan masih banyak, ya terbatas produksi yang lama gitu sih. Nah, karena itu pun jadi penghalang juga agar produk kita itu bisa disukai itu tadi loh. Karena kan supply pun juga penting. Iya sih itu. Masalah itu sih, produksi sih yang paling krusial ya sebenarnya. Dan saat ini produksi masih di Bandung aja. Bandung. Oke. Masih di Bandung. Ya. Oke, ini pertanyaannya selesai kalau begitu. Nah, kita berikutnya. Sebentar ya, nyontek dulu. The Ten of Coins. Achievement, keberhasilan, dan sesuatu yang membuat kita itu merasa kalau perjalanan kita ini worth atau bernilai. Apa achievement yang Irma pernah dapat dari yang paling kecil dan awal sampai yang Irma merasa oh ini sesuatu yang kerja keras itu akhirnya terbayar gitu? Apa ya? Ya itu sih, lihat produk yang kita pakai banyak dipakai orang gitu. Terus paling senang kalau lihat ketemu orang pakai baju Maima produk yang beberapa tahun lalu. Oh gitu. Itu paling seneng sih. Dia masih pegang ya baju itu. Aku aja udah nggak punya gitu ya. Terus Mbak Irma aku pakai ini loh, masih ada. Itu tuh kayak seri Maima kedua gitu, apa ke satu dia masih pakai. Berarti artinya apa namanya bisa dipakai jangka panjang. Itu tuh wah buat aku tuh. Berarti, maksudnya itu keawetannya itu yang membuat kamu itu bangga dan merasa achieve itu. Terus udah gitu sih. Ternyata masih bisa dipakai ya buat tahun segini gitu. Itu sih. Akhir-akhir ini aku suka cerita sama suami, tau gak itu tadi ada pelanggan pakai Maima tahun berapa gitu, terus barangnya masih bagus ya, itu sih yang gitu-gitu. Jadi artinya bajumu ini pun timeless. Iya, jadi maksudnya beberapa tuh timeless, jadi bisa dipadu-padan gitu. Iya, karena kan gini, kayak kita nonton film deh. Jangan Ada Apa Dengan Cinta deh. Kita nonton film sekitar tahun 2000 atau 2010 gitu. Itu aja rasanya kan kita langsung tahu itu 10 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau Irma sendiri merasa bahwa beberapa desainnya itu timeless. Iya, bisa dipadu-padan terus gitu. Kayak ini sebenarnya ini produk yang lama, ini yang baru aku padu-padan gitu. Oh, ini ada dua? Ini ada dua. Ini sebenarnya kemeja sama vest gitu. Oh, aku pikir ini sudah satu seperti itu. Bisa dipadu-padan. Tapi kerennya fashion itu seperti itu ya, bisa di mix match ya di sini ya. Nah, selain itu apa? Apakah pernah dapat ya itu tadi. Kalau aku bilang apa ya kalau di fashion ya, kalau di bidang yang lain tuh kan ada penghargaan dan sebagainya. Kalau seperti ini tuh apakah memang pernah ikut pameran di mana atau bagaimana? Ada fashion show, terus ada penghargaan, tapi yang paling bikin seneng sih itu yang tadi orang malahan pakai terus. Jadi kayak ini produknya dihargain ya, orang masih nyimpen ya. Itu kayak buat aku tuh lebih gitu. Walaupun orang itu kayak misalkan ketemu di jalan terus nggak kenal gitu ya. Paling seneng kalau nggak kenal sudah masih pakai. Dan orangnya juga nggak kenal kalau desainernya kamu gitu. Nah, apa yang kalau boleh ditanya itu untuk desain-desain yang bisa timeless seperti itu, yang ada di pikiran Irma apa pas ngedesain itu tadi? Aku tuh paling seneng bikin desain yang bisa dipadu-padan kayak outer nih bisa pakai kaos, taringnya pakai kemeja, terus kalau bosan bisa dinaikin, terus kalau bosan bisa diiketin. Aku paling seneng kayak gitu yang agak multifungsi sebenarnya. Oh. Oke. Dan kalau menurutmu desainmu ini kan kadang gini loh, kalau di Bandung kan memang sejuk ya, dan kamu kan mostly tinggal di Bandung, pas ngedesain seperti ini. Kalau orang-orang kayak tinggal di Makassar, Surabaya seperti itu, atau misalkan di Manado itu kan panas tuh, apakah ada memang peruntukan kayak ini desain khusus di mana, atau memang desainnya Irma ini juga ya itu tadi menyesuaikan sama tiap kota gitu atau apa? Jadi sebenarnya desain aku pemilihan bahannya disesuaikan sama iklim tropis kita. Terus kebenaran Winda tuh orangnya alergian kalau kepanasan, jadi dia belum apa-apa. Jadi sebenarnya dia kayak apa namanya, sebelum si produk keluar sama dia dipakai ini tester. Tester ini mah nggak bisa dipakai, ini panas banget.
pasti orang nggak suka. Pasti kalau pakai di musim di daerah yang panas orang nggak suka. Jadi sebenarnya kita udah cobain juga gitu. Nah, berarti kan misalkan sama kayak pemusik. Kalau Irma dulu main musik juga ya. Maksudnya kalau pemusik ini kan ada ada lagu-lagu yang memang akhirnya jadi hits, ada lagu-lagu yang juga ya akhirnya ini seperti itu. Tapi ini semua itu merupakan apa ya, kalau aku bilang akhirnya nggak kepake itu dirubah desainnya. Maksudnya kayak dirubah fabriknya atau langsung berubah total itu tadi? Biasanya dirubah fabriknya. Jadi kan kita kayak punya tim gitu kan ya. Jadi pasti produk keluar, gimana nih kita nanya ke tim marketing, ke admin karena mereka hubungan langsung sama customer kan. Dan ini cewek semua ya? Enggak, ada cowok juga. Oh, ada cowok juga. Okay. Jadi ini gimana? Oh Bu, kayaknya nih panas, orang nggak suka, itu langsung ganti fabric. Terus ini Bu, kayaknya itu aplikasinya terlalu banyak. Jadi karena si produknya udah banyak, jadi kita perlu masukan dari orang juga kan gitu. Misalnya kadang-kadang makanya aku bilang kalau di Maima tuh kadang aku nggak bisa mengeluarkan idealis aku gitu karena memang sudah berhubungan sama penjualan kan gitu. Jadi kadang si orang marketing bilang, Bu, kebanyakan di aplikasinya orang nggak pede pakai terlalu banyak gitu. Nah makanya aku bikin Ijoeda tuh kayak tempat aku berkarya seni gitu. Jadi nggak usah mikirin orang nanti misalkan kan kayak ya ini aja deh. Ini kalau buat Irma kan simple ya. Tapi kayak misalkan orang yang tinggalnya di kota kecil gitu, pakai seperti ini kan kayak fashion statement banget gitu. Oke. Tapi ada nggak sih yang ornamennya itu bisa lepas pasang? Jadi kayak misalkan ini simpelnya, kalau mau agak flashy lagi dia pakai yang ada. Aku bikin kerah bisa dilepas buka gitu. Jadi kalau misalnya buat ke kantor bisa diiketin, terus kalau misalnya pulang kantor mau jalan-jalan tinggal dilepas gitu. Add on berarti ya. Nah, kalau seperti itu biasanya Irma paling sering mendapatkan yaitu tadi melakukan jajak pendapat itu lewat mana? Lewat sosial media atau apa untuk tahu orang-orang ini memang suka atau enggak atau pengen apa gitu? Biasanya sih ngobrol sama SPG karena mereka hubungan langsung, terus ngobrol sama admin aku karena misalnya kadang-kadang si SPG, Bu, ini banyak yang nanyain edisi Maima yang kapan, kangen yang edisi ini yang kayak apa gitu. Sama kita pasti di review tiap akhir bulan. Tapi ada nggak reissue atau keluar lagi gitu? Ada. Itu sering sih Maima bikin reissue. Berarti Irma nggak termasuk yang mengharamkan itu ya? Enggak. Karena ada beberapa juga yang ya udah itu biar limited gitu seperti itu. Keluar aja. Kalau permintaan masih tinggi, kita keluarin dibikin. aja. Satu baju tuh sampai berapa? Maima berapa tuh, piece? Tergantung. Jadi misalnya gini, kita keluarin sampel, nanti si marketing menentukan ini kayaknya kuat deh, bisa bisa dibikin banyak. Kalau ini kayaknya agak ragu-ragu, tergantung. Jadi tiap items tuh kayak ini keluarnya si kemeja ini kayaknya banyak banget, soalnya lumayan rame yang suka. Tapi misalnya kita ragu-ragu, biasanya kita bikin dikit dulu, baru misalnya aman kita repeat lagi. Tergantung. Jadi tiap produk beda-beda. Pernah nggak sampai itu tadi? Misalkan kayak waktu itu kan pernah produk terus diasosiasikan dengan artis. Kayak misalkan Mukena Syahrini, nah seperti itu. Kolaborasi gitu ya? Bukan kolaborasi, itu kayak nggak sengaja ya mungkin ya. Sengaja. Atau ya kalau kolaborasi pernah juga? Kolaborasi pernah, tapi emang selebgram kalau kolaborasi. Selebgram ya. Tapi nggak pernah ya kayak misalkan tiba-tiba dipakai terus jadi hits gitu di sebuah sinetron atau apa? Enggak sih. Enggak ya. Cuman menurut Irma sekarang itu pendekatannya seperti itu ya memang. Paling pernah. Jadi dulu awal Maima buka kita bikin kerudung polos banyak banget, terus pakai kain khusus. Nah jadinya di toko kain dibilangnya kain Maima, itu paling itu sih. Oh itu ya. Nah itu yang ku maksud. Itu pernah seperti itu. Kalau kain Maima. Nah, berarti legend itu. Tapi sekarang bikin udah banyak. Nggak apa-apa, trendsetter dong. Oke. Nah selain juga Irma ini ngedesain terus, jadi kan tadi itu idealisme ada Ijoeda. Kalau yang sifatnya itu agar bisa dinikmati oleh banyak orang di Maima. Nah kalau di peniti hitam itu yang sifatnya lebih ke basic. Basic. Yang benar-benar ya udah semuanya nggak terlalu, nggak banyak aplikasi, polos-polos, terus harganya di bawah Maima. Kalau Adanir itu lebih ke yang art sih ya. Oke. Nah kalau Irma katanya mengajar juga ya. Iya. Nah ini apa tujuannya di sini? Aku tuh seneng kayaknya.
Kamu memang seneng ngajar? Kayaknya emang seneng. Waktu pas kuliah kan sempat jadi asdos gitu-gitu. Terus kayaknya seneng gitu. Terus seneng gitu ngobrol, terus ngasih masukan buat murid-murid gitu, seneng kayaknya. Mulai kapan ini ngajar? Ngajar di Islamic Fashion Institute baru beberapa bulan ini. Baru. Tapi gimana kesanmu waktu mengajar ini? Seneng sih. Seneng kayak suka sih murid-muridnya, apalagi kalau muridnya ngajak diskusi gitu, aku suka sih. Ini memang muridnya itu anak-anak muda atau ada yang juga ini? Kalau sih itu kan kalau jatuhnya course ya kalau itu, jadi kadang ada ibu-ibu juga di situ. Ada ibu-ibu tapi nggak terlalu tua juga sih, rata-rata sih lulusan SMA. Jadi sebelum mereka kuliah, mereka course dulu di sini biasanya gitu. Biasanya gitu. Nah, dari sini biasanya apa yang harapan mereka tuh sebenarnya apa sih dengan belajar itu? Beda, sekarang tuh yang pengen jadi desainer banyak banget ya. Jadi jadi memang tujuan mereka rata-rata pengen jadi desainer. Tapi memang fokusnya ke ini busana muslim kalau di situ berarti ya. Busana muslim. Atau ya busana modest ya. Modest wear. Nah, tapi yang diajarkan itu memang dari basic fashion sampai basic fashion. Ya, tapi memang ini jadi sesuatu yang ya selain udah brand ada 4 tadi, Irma berarti harus meluangkan waktu. Iya. Selama seminggu berapa hari? Tergantung, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Di mana sih itu letaknya? Letaknya di Balai Tekstil ya. Di ini ya, di Jalan Jakarta. Jakarta ya? Ya, Jalan Jakarta sebelah sininya, Balai Tekstil. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Iya, Ahmad Yani. Setiap hari di situ mengajar? Enggak tiap hari, tergantung jadwalnya. Oke, ini kartu yang ini dan kita sekarang masuk ke kartu berikutnya. Nah, ini kartu di Hierophant. Hierophant ini seseorang yang dia ini memiliki satu, kalau kita bilang itu kepintaran ya, bukan cerdas. Jadi kayak diberikan sama Tuhan, kita ini bisa pintar, bisa mengetahui sesuatu dan mencerna ini menjadi sebuah ilmu untuk bisa diajarkan. Irma kan tadi mengajar dan sebagainya. Nah, kalau menurut Irma, insting, skill, dan network itu 3 hal yang penting, tapi urutannya mana yang paling penting? Insting, skill, network. Insting, skill, terus network. Skill, terus network. Insting dulu. Insting dulu, skill, network. Di dunia yang Irma geluti lebih ke situ. Oke. Coba dijelasin yang masalah insting, berarti sama seperti kalau kita forecast baju ini nanti akan bisa diterima atau enggak, seperti itu. Jadi ini kayaknya kayak pas waktu bikin Maima, kayaknya bisa deh, ada orang deh yang mau beli. Kira-kira kan misalnya kalau bikin usaha tuh kayak bikin bisnis plan sederhana lah. Ini kayaknya bisa deh, ada peluangnya deh, aku udah kayak gitu-gitu. Terus kalau skill ya perlu kan kita mengasah skill kita gitu di mana ya, makanya aku bilang ya aku tidak merasa pintar berhitung, makanya aku perlu partner yang pintar berhitung gitu. Makanya skill networking ya itu sangat membantu aku pas usaha Maima ini. Awalnya Maima tuh kan mulai bukan dari modal yang besar ya, jadi kita nggak buang-buang uang buat promosi gila-gilaan. Jadi pertama Maima muncul itu dibantu promonya tuh bener-bener gara-gara networking. Aku tuh dibantuin selebgram nggak ada yang bayar. Oh ya? Terus bukannya nggak ada yang bayar, terus bukannya yang minta posting dong, nggak gitu. Jadi kebenaran ada teman-teman baik-baik beli terus dia posting kayak gitu. Jadi bener-bener yang. Tapi mungkin juga nggak cuman gara-gara teman sih. Gara-gara itu tadi mereka merasa kamu akhirnya mewakili keinginan mereka yang ya itu tadi. Ya mungkin pas kayaknya nih bajunya mereka pengen pakai pas gitu. Jadi ya itu mereka beli dan mereka posting. Nah, tapi ini juga ada hubungannya dengan misalkan waktu Irma pertama kali terjun ke sini. Terus apalagi waktu itu Irma kan masih baru merencanakan untuk pakai hijab kan. Ada perasaan minder nggak tiba-tiba ini desainer baju muslim siapa nih? Oh kan? iya, pasti. Di kayangan waktu itu kan udah ada desainer dan mereka ini lebih ini desainer baju muslim adalah si ya kan ini teh ini itu kan ada tuh di atas. Tiba-tiba Irma masuk terus punten gitu. Itu anak baru. Gitu. banyak. Jadi ya banyak lah. Kan kita suka merhatiin karena dari pas kita mulai Maima tuh bener-bener aku mau Winda terjun sendiri kan, jaga sendiri, terus bener-bener nongkrongin seharian, hubungan sama customer langsung gitu. Jadi
suka merhatiin memang ada beberapa desainer yang itu datang ngeliat-liat tuh, diliatin jahitan-jahitan kita ada sih yang gitu. Iya, dan itu kan kayak kok begini sih? Ya kan awalnya kan nggak begitu gitu. Iya, Terus Irma masuk. Itu pernah punya pengalaman tentang itu? Iya, ada pengalaman. Dia pasti dilihat-lihat, dibanding-banding. Terus Irma tuh siapa sih? Ada yang gitu-gitu juga sih. Itu tadi kan misalkan latar belakangnya ini belajar fashion di mana gitu kan. Tapi teman-teman itu bantu waktu itu. Bantu. Jadi beberapa teman-teman tuh malah pakai, terus malah mendongkrak penjualannya tuh gara-gara dipakai teman-teman itu. Kebenaran aku juga nggak tahu teman-teman aku selebgram tuh kan zaman selebgram juga belum umum ya. Jadi ternyata aku kan followernya banyak gini. Terus tiba-tiba pas dia pakai, langsung. Ada nggak yang anak SR, ada nggak? Suaminya anak SR. Oh gitu. Jadi suaminya pernah aku ajar pas TPB gitu. Jadi jadi teh suami aku waktu itu kan pernah teteh ajar pas TPB. Oh iya. Cuman setelah sekian lama ini tadi, ada ups and down-nya itu kapan? Ada nggak sempat ya. Apa yang menyebabkan itu apa, Irma? Kemarin ya pas pandemi. Pas pandemi itu sempat panik lah, sebulanan kita panik gitu karena tiba-tiba toko harus ditutup semua kan. Toko harus ditutup, terus ya itu kan pasti rada goyang kan. Terus mau lebaran, terus kita udah bayar berapa event, udah kita lunasin, terus barang udah ditumpuk karena udah siap-siap lebaran, udah siap-siap berapa acara, berarti kita itu udah stok 2020 artinya. Iya, stok barang udah numpuk itu. Sama Winda stres tiap malam diskusi ini gimana ya caranya. Akhirnya ya udah aku kumpulin pegawai-pegawai aku bilang pokoknya aku sama Winda nggak mau sampai nggak ngegaji kalian gitu. Aku nggak mau sampai harus nggak ngasih THR. Gimana caranya? Kita harus kerjasama. Aku bilang gitu. Akhirnya kasih ide ke kita gimana, kasih segala macam ide kita maksimalkan supaya kita selamat. Akhirnya ya itu si anak-anak kantor jadi semangat kan, tapi ya alhamdulillah nggak kerasa lewat juga sih. Bentar, semangatnya gini tuh artinya mereka bantu boosting promo gitu ya Bu. Gimana kalau promo di Shopee? Gimana kalau promo di website? Gimana kalau website? Karena kan barang numpuk. Iya. Karena kita udah siap lebaran dan udah siap acara kan, dan acara udah dilunasin semuanya. Jadi gimana ya Bu? Jadi langsung pada kasih ide, Bu gimana ini bikin promo di website, bikin promo di ini dan nggak kerasa. Alhamdulillah lewat masa-masa pusing. Terus barangnya habis ya alhamdulillah. Dan selamat, anak-anak bisa digaji, anak-anak bisa dapat THR. Nah gitu. Itu akhirnya memang jadi daya beli itu sebenarnya ada ya? Ada, cuman karena panik kan semua, tiba-tiba ada keadaan yang nggak biasa kan. Mereka nahan uang, bingung juga kali, tapi ya itu alhamdulillahnya masih selamat lah kita gitu. Iya walaupun mungkin kalau dibandingkan orang-orang yang nyetok barang misalkan bisa busuk, ini kan enggak ya. Tapi kan namanya tren dan sebagainya. Iya, terus tapi uang kan ada di situ kan kita. Gitu. Gitu. Tapi berarti memang ini tetap perlu kemampuan banyak ini ya, bidang ya artinya. Makanya Winda sama Irma pun ini hand in hand ya, bisa bareng di sini ya. Kayak apa ya, kayak sekolah tiap tahun, soalnya tantangannya tiap tahun beda lagi. Jadi kayak sekolah terus sebenarnya. Tantangannya beda lagi tiap tahun. Masih ini kita harus ngulik, terus ngapain lagi, kita harus diapain gini kita. Jadi diskusi aja terus-terusan. Artinya kalau Irma pun berhenti buat belajar, ini juga pasti akan mati ya? Iya, harus belajar terus. Terus ya apa namanya? Karena mungkin aku tuh sama bapak aku tuh diajarin jadi wira swasta kali ya. Jadi Irma kalau wira swasta tuh harus berani ini ya, berani rugi, berani gagal ya. Jangan itu. Jadi selalu ingat kata-kata itu ya, memang pas lagi pusingnya ya emang jangan capek buat nyari akal lagi, cari apa lagi gitu. Tapi berarti itu yang ditanamkan dan selain ini kampusnya Irma nanti, Irma sekolah sih, ternyata itu juga ditanamkan ya sama orang tua ya. Luar biasa. Oke, yuk kartu terakhir. Sebentar. Oke. Nah, The Emperor ini tentang bagaimana kita akhirnya memiliki satu kemampuan memimpin, ketegasan untuk memilih dan prioritas. Tadi fashion, terus tukang lauk itu hubungannya gimana jadinya?
Kalau tukang lauk sih kayak apa ya, aku tuh suka penasaran gitu, kayak bidang-bidang kayak lucu juga ya, punya usaha kuliner. Kebetulan suami aku punya usaha kuliner juga kan. Sebelumnya? Emang masih sampai sekarang. Oh, apa? Boleh disebutkan? Smoke beef, namanya Pit Boys. Tapi Pit Boys, tapi bidang si daging asap itu kan. Oke. Terus suka tertarik, terus kebenaran yang punya tukang lauk itu masih temen, terus aku ngelihat dia bertahun-tahun konsisten. Karena dalam bisnis tuh yang penting konsisten, Yes. konsisten Yeah. gitu. Nawarin, mau masukin, itu aku chip in di situ. Jadi aku bener-bener nggak berarti ikutan. tukang lauk itu bukan foundernya, bukan Irma? Bukan. Aku tuh Oke. chip in aja, terus terus aku mikir lumayan lah buat nabung buat anak-anak. Kalau itu sih lebih ke nyari uang, itulah tabungan lah. Oh, tapi kenapa kok ke tukang lauk selain konsisten? Konsisten, terus aku suka ikan dia dari zaman dia baru buka. Apa yang membuat suka? Enak, terus rasanya enak, terus rasanya beda sama tempat lain. Terus apa ya? Terus aku suka konsep warung dia gitu. Bikin kangen, bikin datang gitu. Oh, di mana sih itu kalau di Bandung? Tukang lauk tuh ada berapa cabang. Cuman kebenaran aku gabungnya di yang Surya Sumantri. Surya Sumantri. Nah, ini berarti franchise gitu atau bagaimana? Oh, oke. Nah, Irma waktu akhirnya di situ apa yang dirasakan akhirnya? Oh, ternyata bisnis kuliner itu ternyata ada berbedanya sama fashion itu di mana? Beda ya, kalau kuliner kan tapi mirip-mirip juga sih. Jadi tetap harus menjaga kualitas, tetap sama kualitas. Terus memang usaha yang harus ditongkrongin terus. Baju juga kan kita harus tongkrongin terus kan gitu. Sama sih kurang lebih. Terus harus ada passionnya gitu, tetap aja sama gitu. Jadi terus bener-bener makanan tuh, malah kalau makanan tuh bener-bener harus ditongkrongin ya, karena kayak ada istilah beda tangan beda rasa yang gitu loh. Iya, Itu iya, lebih iya. ini lagi sih sebenarnya. Jadi apa? Kalau boleh digambarkan secara mungkin overall gitu, lebih susah yang mana sih? Makanan kayaknya lebih susah deh. Atau karena baru? Karena baru jadi aku susah juga ya gitu. Terus kalau lagi makan misalnya si customernya lagi banyak, nunggu lama, terus nunggu mood si orang, kadang ada yang sabar kadang enggak gitu. Kayak susah juga ya dibanding baju gitu. Kayaknya kalau baju tuh timeline produksinya lebih jelas gitu-gitu. Ya, dan waktu orang itu menerima itu kan penerimaannya nggak sedeg-degan kita kalau pas orang makan ngeliatin. Terus kadang-kadang kalau makanan sisanya masih banyak kan kita Dia sedih gitu. kenapa? Iya, kan? benar-benar. Cuman harapan Irma apa di tukang lauk ini? Harapan aku apa ya? Ya bareng-bareng majuin usaha usaha lokal juga itu. Terus ya seneng aja orang tuh yang datang ke tukang lauk datang lagi berarti ini bagus ya usaha-usaha kecil teh, ternyata orang nggak gengsi loh makan di warung gitu. Terus gimana caranya punya usaha warung tapi yang berkualitas gitu. Jadi harga murah, tapi bersih, tapi rasanya enak yang gitu-gitu sih. Ya usaha baru sih, jadi kayak refreshing gitu. Semingguan ngerjain baju, terus weekend makan ikan. Iya, maksudku kalau kayak Irma kan kepikirnya kalau dengan semua fashion dan sebagainya, terus networking Irma kan juga teman-teman yang memang di Bandung ini kayak ya inilah seniman. Harusnya kan bikinnya ya cafe, coffee shop, iya kan? Pernah bikin juga. Iya, maksudnya terus tiba-tiba tukang warung itu kan kayak beda gitu. Cuman nggak merasa ada sesuatu yang ya ini tetap cocok ya ini. Seru aja gitu. Kayak ada itu yang baru gitu, seru gitu. Tapi orang tua sendiri dengan semua yang dilakukan Irma ini tadi, itu sempat ada kekhawatiran apa nggak sih, kayak yang ya orang tua kan punya harapan juga kan, kayak misalkan ini sudah seperti yang mereka harapkan atau belum? Nggak tahu ya, cuman kayaknya aku ngelihat sih kalau papa sama mama ngelihat aku konsisten, kayaknya mereka happy aja ya. Soalnya kebenaran, jadi papa mama tuh gini, jadi sebenarnya anak-anak papa mama yang mau masuk seni rupa tuh semuanya tadinya. Cuman yang diizinin tuh cuma aku sebenarnya satu. Karena si papa lihat kalau Irma dari kecil memang pingin. Jadi kalau masuk seni rupa nggak boleh setengah-setengah. Jadi harus gitu. Jadi yang kayaknya sih mereka ngelihat memang yang Irma jalanin memang udah sesuai yang dia mau dia kecil gitu. Gitu. Udah SR banget lah ya. Jadi dia kayaknya yaudah dia memang dari kecil memang pengennya itu. Jadi dulu adik aku juga mau, cuman nggak diizinin. Sekarang adikmu apa?
jadi adik aku tuh jadi bidangnya bidang hukum, terus lingkungan hidup, pokoknya gitu-gitu. Dan ternyata betul kata-kata mama papa. Jadi ternyata dia menemukan passionnya memang di bidang lingkungan gitu. Padahal tadinya sempat juga pengen masuk ke sempat dimaksa banget SR juga. SR, cuman papa bilang enggak, kalau Irma tuh dari kecil memang pinginnya ini. Kalau seni rupa nggak boleh setengah-setengah. Oke, nah juga termasuk ini kan The Emperor ini kan keberhasilan dan akhirnya Irma memimpin juga selain diri Irma sendiri untuk jadi pengusaha, juga punya karyawan dan sebagainya. Saran dan apa yang Irma bisa sampaikan ke orang-orang yang mungkin ini adalah Irma 15 tahun yang lalu, Irma 20 tahun yang lalu saat baru memulai ini semua. Nah, itu apa? Konsisten. Itu nggak cuma masalah makanan tadi. Iya. Kalau makanan tuh kayak iseng-iseng aku itu. Enggak, tapi kan Irma mencontohkan itu ternyata konsisten semua. Soalnya aku berani chip in di tukang lauk itu karena aku lihat dia konsisten bertahun-tahun. Aku lihat itu juga. Terus kalau misalnya kita konsisten dalam satu bidang, ya insya Allah dengan izin Allah ya. Iya. Biasanya sih jadi gitu, tapi konsisten. Itu bekal bapak aku sama kakek aku sih. Irma konsisten. Kalau pingin ini konsisten terus bertahun-tahun, pasti ilmunya kamu dapat gitu. Ya terus ya jangan takut gagal. Ya karena error mah biasa. Ya gagal mah biasa. Ulangi lagi. Coba lagi. Oke, untuk menutup ini, Irma udah bilang gagal, berarti kegagalan itu apa aja? Coffee shop pernah buka juga? Pernah. Gagal juga? Gagal. Apa kegagalan? Jadi biar orang ngelihatnya itu. Pernah aku buka di Jakarta gagal, buka di FX, ternyata ya itu ya bidang yang nggak aku kenal, terus bikinnya bener-bener yang bukan kerja sama orang, kita bikin aja ya, kita bikin. Ya ternyata kan saingannya sama brand-brand luar yang udah kuat-kuat gitu. Gitu. Dan kalau buat Irma, pesan untuk semua yang nonton saat menghadapi kegagalan apa? Jangan takut, coba lagi, coba terus. Coba terus, konsisten terus. Karena gagal tuh dalam usaha biasa. Coba lagi berarti pakai jalan yang kiri. Gitu. Jalan yang kanan, cari akal lagi. Ya wes, ini juga kebetulan ada persiapan untuk Jumatan, tapi nggak apa-apa, ini cocok banget karena kan desainer baju muslim juga. Irma, terima kasih banget sudah datang berbagi di sini, dan semoga juga banyak di sini yang bisa mengambil nilai positif dari apa yang tadi Irma sampaikan. Tapi tadi kalau mau beli produknya itu berarti di marketplace ada ya? Ada. Atau kalau enggak di websitenya? Di websitenya maima.com, maima.id. Maima.id ya. Okay. Kalau enggak ke Pondok Indah Mall atau ke FX Sudirman, kalau enggak ke Rangga Malela. Oh, baik. Terima kasih Irma. Terima kasih untuk kalian semua juga, dan terus saksikan podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, because this is your tools to feed your soul. Sampai jumpa dan salam.